Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan atas hidup kita semua sempurna adanya. Pagi hari ini saya tetap membawakan renungan mengenai ratapan bagian yang kelima. Jika saya menyimpulkan apa saja yang sudah saya sampaikan dari ratapan pertama yang keempat, saya akan memberikan pointers untuk saudara di bagian yang kelima ini untuk memudahkan saudara mengingat kembali apa yang sudah saya sampaikan dari waktu-waktu sebelumnya mengenai ratapan. Setiap orang memiliki kisahnya masing-masing. Kisah saudara dan saya berbeda, kisah seseorang, penderitaan seseorang dengan yang lainnya berbeda. Tetapi pada intinya Allah memberikan sebuah anugerah kepada kita melalui ratapan supaya kita bisa menyuarakan kesedihan hati kita dengan cara yang benar. Kita bisa memaksa hati kita untuk melihat melalui pola pandang Allah akan sebuah penderitaan yang kita alami. Kesimpulan yang pertama dari apa yang saya sampaikan pada waktu-waktu sebelumnya, yang pertama adalah ratapan adalah bahasa bagi saudara dan saya yang mengalami kehilangan. Seringkali kita tidak punya bahasa itu untuk menyampaikan kesedihan kita, tetapi melalui ratapan Tuhan memberikan caranya. Yang kedua adalah ratapan adalah jawaban bagi sebuah keheningan. Secara natural setiap orang yang bersedih atau mengalami musibah yang begitu luar biasa, mereka akan secara alami diam saja tanpa berani menyuarakan itu, tetapi melalui ratapan kita diajar menyuarakan itu dan menyuarakan bukan kepada orang lain tetapi menyuarakan kepada Allah yang hidup yang akan menjawab setiap ratapan kita. Yang ketiga, ratapan bisa menyuarakan keluhan. Kadang menyuarakan penderitaan kita, membantu seorang teman menyuarakan hatinya merupakan salah satu aspek ratapan yang bisa menghidupkan kembali saudara dan saya. Yang keempat, ratapan adalah kerangka bagi perasaan yang sedang berduka. Yang kelima adalah ratapan adalah proses bagi penderitaan kita. Sebuah penderitaan harus diproses, sebuah penderitaan tidak bisa dibiarkan begitu saja, sebuah penderitaan tidak bisa didiamkan. Dia harus diproses dan kita memprosesnya menurut cara yang diajarkan Alkitab, yaitu melalui ratapan. Kesimpulan yang keenam adalah ratapan adalah cara untuk memuji. Jadi di tengah penderitaan yang sedang kita alami, ternyata Tuhan memberikan anugerah yang begitu luar biasa. Selain kita bisa memproses semua penderitaan kita di sana, ratapan juga bisa menjadi sebuah sarana kita untuk memuji kebaikan Tuhan. Ada sebuah kisah nyata di Amerika, Bapak dan Ibu. Seorang misionaris, seorang anak muda yang begitu menggebu-gebu untuk Tuhan. Ketika tahun 2002, dia sudah lulus dari sebuah sekolah Alkitab gitu ya di Amerika yang bernama Moody Bible Institute. Anak muda ini bernama Gary Whittrell. Lalu dia jatuh cinta dengan satu perempuan yang ada di sekolah Alkitab itu juga, namanya adalah Bonnie. Lalu mereka memutuskan untuk menikah. Lalu sebagai hamba Tuhan yang muda, mereka merasa bahwa panggilan Tuhan atas hidup mereka adalah di dalam misionari. Mereka pergi ke sebuah daerah konflik Libanon yang pada saat itu sedang berkonflik. Ketika mereka tiba di sana, mereka mendapati bahwa pekerjaannya tidak menyenangkan, lambat, penuh resiko, tetapi mereka yakin dengan panggilan Tuhan. Mereka melanjutkan dan menetap di sana untuk terus melayani Tuhan. Tapi pada tahun 2002, seorang penembak masuk ke dalam klinik medis tempat istrinya, yaitu Bonnie melayani. Dia mulai menembak dan Bonnie terkena tembakan 3 kali di kepala. Situasi panik, kalut, dan dalam bukunya Total Abandon, Gary menggambarkan dukanya dengan sejujur-jujurnya. Saya akan bacakan kutipan dari buku ini untuk saudara. Kutipannya begini: tiba-tiba saya dipaksa masuk ke tempat yang tidak pernah saya bayangkan. Saya dipaksa untuk jatuh dan jatuh dan jatuh ke dalam lubang duka cita. Saya tidak siap dengan hal ini.
Saya pun tidak diberi waktu untuk mempersiapkan kehilangan seseorang yang membuat hidup ini menyenangkan. Secara tiba-tiba, saya dipaksa masuk ke dunia duka. Saya tidak tahu, saya ternyata bisa menangis dengan begitu keras. Dalam buku itu juga ditulis, hanya dalam beberapa meter tempat istrinya mati, Gary memulai sebuah perjalanan ratapan yang baru. Di tengah kesedihan yang begitu besar dan mendalam, hamba Tuhan muda ini memilih untuk berseru kepada Tuhan melalui ratapan. Di bagian lain dalam buku ini ada sebuah quotations yang saya bacakan juga untuk saudara, berbunyi seperti ini. Saya harus hidup di dalam keyakinan bahwa Allah yang memegang kendali, istri saya yang terkasih Bonnie, ada bersama Yesus di surga. Saya memilih untuk percaya. Saya memilih untuk percaya kepada Alkitab. Saya memilih percaya untuk kepada Allah. Dan sekarang saya hanya perlu percaya sekali lagi kepada Dia. Bahwa saya merasa saya dipanggil untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Dia. Sebuah cerita yang dramatis. Mungkin cerita saya dan saudara tidak perlu sedramatis ini. Tetapi dalam hidup ini, kita punya kesempatan untuk memanfaatkan ratapan. Tidak peduli apa sumber penderitaan kita dan seberapa besar penderitaan kita. Saya dan saudara perlu meratap dan belajar dari ratapan. Sebuah duka cita itu bukan sesuatu yang jinak. Sebuah duka cita dia bukan sesuatu yang mudah yang bisa diabaikan. Bahkan ada orang-orang yang hidup bertahun-tahun dengan duka cita tersebut. Tetapi sekali lagi pagi ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, saya bisa berkata kepada saudara, Allah kita bukan Allah yang ignorance, bukan Allah yang cuek, yang tidak peduli. Dia Allah yang sangat peduli. Dan melalui anugerahnya yang luar biasa, Dia berikan sebuah ratapan untuk saudara dan saya. Apapun penderitaan saya dan saudara, tidak perlu sedramatis cerita yang baru saja saya bacakan untuk saudara. Ratapan selalu merupakan jalan yang Allah berikan melalui penderitaan. Doa saya di tengah penderitaan apapun yang saudara alami. Mungkin bisnis yang gagal, kehilangan seseorang yang sangat saudara cintai, atau apapun itu, saya berdoa bahwa saudara dan saya bisa menemukan sebuah point of view atau cara pandang Allah terhadap penderitaan yang kita alami. Tuhan memberkati saudara semua.